بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Di sini yang kosong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan pada mereka, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan kepada hatimu dengan izin Allah. Ini menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah. Sampai pada ayat yang menyatakan man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang musuh Jibril, maka Allah merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ibnu Ishaq membawakan riwayat, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Husain al-Makki an Syahr ibn Haushab al-Ash'ari, menceritakan bahwasanya beberapa orang dari kalangan Yahud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirna an arba'in nas'aluka anhun. Kabarkan kepada kami 4 perkara yang kami akan tanya kepadamu. In fa'alta dhalik ittaba'naka wa saddaqnaka wa amanna bika. Kalau engkau menjawab, maka kami akan ikut kamu, akan percaya kepadamu, dan kami akan beriman kepadamu. Qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun menjawab ucapan mereka, alaikum bidzalik, silahkan atas kalian dengan apa yang kalian mau.
bidzalika ahdullahi wa mitsaquhu la in ana akhbartukum bidzalika latusaddiqunnani. Kalau begitu, atas kamu untuk berjanji atas nama Allah, dengan nama Allah, bahwasanya kalau aku mengkhabarkan dan aku menjawab kepada kalian, hendaklah kalian benar-benar mengikuti aku dan beriman kepada aku. Qalu na'am, mereka menjawab, iya, kami berjanji. Lihat, udah berapa kali Yahudi berjanji kepada Nabi Musa, berjanji di awal Rasulullah SAW datang di Madinah juga membuat perjanjian, dan sekarang berjanji lagi. Kata Rasulullah SAW, mau kalian berjanji, kalau aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, maka kalian berjanji untuk beriman kepadaku dan percaya kepadaku. Qalu na'am, mereka menjawab, na'am, kami berjanji. Qala fas'alu amma badalakum, kalau begitu tanyakanlah, kata Nabi, apa yang kalian mau tanya, silahkan. Qalu, mereka berkata, fa akhbirna kaifa yushbihul waladu ummahu, khabarkan kepada kami bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya. Wa innaman nutfah minar rajul, padahal mani yang merupakan calon anak adalah dari laki-laki. Bagaimana kau bisa mirip ibunya? Qala faqala lahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka, anshudukum billahi wa bi ayyamihi 'inda bani Israil, aku mempersaksikan kalian dengan nama Allah dan juga dengan hari-hari yang Allah takdirkan kepada Bani Israel. Hal ta'lamuna anna nutfatar rajul bayda ghalidhah, bukankah kalian tahu bahwa maninya laki-laki dalam keadaan putih dan kental, sedangkan maninya perempuan dalam keadaan encer dan berwarna kuning? Fa'ayyatuhuma ghalabat sahibataha, maka salah satu dari keduanya kalau lebih dominan mengalahkan yang lain, maka niscaya dia yang menjadikan syabah, yang menjadikan kemiripan. Yani kalau mani yang laki-laki mengalahkan mani perempuan, maka dia akan mirip bapaknya. Kalau mani perempuan mengalahkan mani laki-lakinya, maka dia akan mirip ibunya. Qalu Allahumma na'am, maka mereka menjawab, Allahumma na'am, benar, kata mereka. Qalu fa akhbirna kaifa naumuk, pertanyaan kedua, kalau begitu beritakan kepada kami bagaimana tidurmu. Pertanyaan Yahudi kepada Rasulullah SAW, bagaimana tidurmu? Maka Nabi menjawab, anshudukum billahi wa bi ayyamihi 'inda bani Israil, aku mempersaksikan kalian atas nama Allah dan aku mempersaksikan kalian dengan hari-hari yang pernah Allah takdirkan atas Bani Israel. Ini kejadian-kejadian yang pernah Allah takdirkan kepada Bani Israel. Aku tanya pada kalian, hal ta'lamuna anna nauman ladhi taz'umuna anni lastu bihi tanamu 'ainuhu wa qalbuhu yaqdhan? Bukankah kalian telah ketahui bahwa tidurnya seorang nabi yang kalian tidak mengakui bahwa aku tidurnya seperti itu adalah matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur? Bukankah kalian mengetahui begitu? Qalu na'am, Allahumma na'am, kata mereka. Ya Allah, ini benar, kata mereka. Qala fakadzalika naumi, ketahuilah begitulah tidurku, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Tanamu aini wa qalbi yaqdan, mataku terpejam tetapi hatiku tidak tidur. Akhwani fillah, a'azakumullah, seperti dua malaikat yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih yang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan tidur. Salah satunya berkata kepada lainnya bahwa dia tidur. Yang satu menjawab, tidak, namatil ainan, matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur. Diulangi lagi, dia terpejam matanya, iya, matanya terpejam tetapi hatinya tidak tidur. Demikianlah seorang nabi, dia terpejam matanya tapi hatinya tidak pernah tidur. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Qalu, mereka berkata lagi, akhbirna amma harrama Israel ala nafsih, beritakan kepada kami apa yang diharamkan oleh Bani Israel terhadap diri mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Mereka mempertanyakan sesuatu yang sesungguhnya enggak ada kaitan dengan halal wal haram pada agama Rasulullah SAW, atau tidak ada kaitannya dengan agama yang harus dikerjakan oleh mereka,
tetapi hanya ngetes Rasulullah SAW. Tentang masalah mani ditanyakan, tentang masalah kemiripan seorang anak ditanyakan, bahkan tentang masalah apa yang diharamkan oleh Bani Israel. Mestinya pertanyaannya, apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabmu, apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, kan begitu. Tapi pertanyaannya, apa yang diharamkan oleh Israel terhadap diri mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, anshudukum billahi wa bi ayyamihi 'inda Bani Israel, aku mempersaksikan kalian dengan nama Allah dan juga atas apa-apa yang telah Allah takdirkan, hari-hari Allah yang Allah takdirkan pada Bani Israel. Hal ta'lamuna annahu kana ahabba at-ta'am wasyarab ilaihi alban al-ibil wa luhumaha, bukankah kalian ketahui bahwasanya yang paling disukai dari makanan oleh Yahudi adalah susu unta dan daging unta dan juga lemaknya. Wa annahu ishtaka syakwa, dan kemudian Yahudi mengeluh dengan keluhan-keluhan, penyakit-penyakit. Fa'afahu Allahu minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Maka mereka bernadar dan mengharamkan atas diri mereka untuk mengharamkan apa yang paling mereka sukai, yaitu lemak-lemak unta tadi dan susu unta. Wa minha harrama ala nafsihi ahabba at-ta'am wasyarab, maka mereka Bani Israel mengharamkan atas diri mereka apa yang paling mereka sukai dari makanan dan minuman. Syukran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa harrama ala nafsihi luhumal ibil, maka mereka mengharamkan atas diri mereka lemak-lemak unta dan juga susu-susu unta. Bukankah kalian ketahui demikian? Qalu Allahumma na'am. Mereka menjawab lagi, Allahumma na'am. Iya. Qalu fa akhbirna 'anir ruh. Pertanyaan yang berikutnya, kalau begitu kabarkan kepada kami tentang ruh. Karena pertanyaan keempat, sebagaimana biasanya, pertanyaan jebakan. Kalau dia menjawab tentang ruh, berarti dia bukan nabi. Kalau dia tidak menjawab, berarti betul nabi. Pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga tidak menjawab kecuali seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Sedangkan pertanyaan keempat, kalau dijawab berarti bukan nabi. Lihat liciknya Yahudi. Fa akhbirna 'anir ruh, kalau begitu kabarkan kepada kami tentang ruh. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anshudukum billah wa bi ayyamihi 'inda Bani Israel, aku persaksikan kalian atas nama Allah dan atas apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada Bani Israel terdahulu. Hal ta'lamuna Jibril, apakah masalah ini diketahui oleh Jibril? Wa huwa alladhi ya'tini, padahal dia yang membawa wahyu kepadaku. Apa makna ucapannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Artinya beliau mempersaksikan kepada Bani Israel, jangankan aku, Jibril gak tahu apa itu ruh dan kayak apa ruh. Dikatakan hal ta'lamunahu Jibril, apakah Jibril mengetahuinya tentang ruh? Kalau Jibril tidak tahu, apalagi aku. Padahal aku mengetahui segala sesuatu dari Allah melalui Jibril. Maka mereka menjawab, Allahumma na'am. Allahumma na'am, betul ya Allah, dia benar. Walakinnahu ya Muhammad lana aduun, kata mereka, sudah dijawab 4 pertanyaan yang harusnya mereka dengan perjanjian mereka akan beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata setelah itu, walakinnahu ya Muhammad lana aduun wa huwa malak, tetapi ya Muhammad, kami memiliki musuh. Musuh kami dari kalangan malaikat. Innama ya'ti bisyiddati wa bisasfid dima, yaitu malaikat yang datang kepada kami dengan perintah-perintah yang berat, yang datang kepada kami dengan perintah-perintah untuk menumpahkan darah. Walaula dzalika lattaba'nak, kalau saja bukan karena itu, kami akan ikut kamu. Ikhwan fillah, a'azakumullah, lihat, menuduh Jibril alaihi salam adalah yang membawakan berita-berita berat atau perintah-perintah yang berat, yang membawa perintah untuk berperang, yang dimaksud jihad fisabilillah. Sudah kita kisahkan atau sudah kita singgung bagaimana penakutnya orang-orang Yahudi. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani memerangi kalian illa fi quran muhassanah,
di benteng-benteng yang kokoh, au min wara'i judur, atau dari balik-balik tembok. Itu cara perangnya Yahudi. Amat penakut mereka, sehingga mereka paling jengkel kalau ada perintah-perintah untuk berperang. Disuruh untuk masukin Mesir, dan niscaya antumul ghalibun, niscaya kalian akan menang. Apa jawab mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua, kami tunggu di sini. Kami duduk di sini. Nanti kalau sudah menang kami akan masuk. Astagfirullahaladzim. yakni mereka justru menyuruh nabinya berperang, mereka aja duduk. Kata mereka, bukankah pasti menang? Kalau pasti menang kamu saja, kami tunggu. Na'udzubillahi minadh dhalali wal kufur. Kita berlindung pada Allah SWT dari kesesatan dan kekufuran. Maka mereka kemudian menyalahkan Jibril. Jibril selalu membawa perintah-perintah untuk menumpahkan darah, untuk berbuat sesuatu yang berat. Kalau saja bukan karena Jibril yang mengirimkan wahyu kepadamu, lattaba'naka, niscaya kami akan ikut kamu. Qala fa anzalallahu azza wa jalla fihim, maka Allah turunkan ayat tadi. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakan pada mereka bahwasanya siapa yang menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa Jibril lah yang menurunkan wahyu kepada engkau ke dalam hatimu. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak kemudian menutup-nutupi, tidak, tetapi diajarkan oleh Allah untuk tegas. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang tidak mau beriman silahkan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Beda dengan dagang kue. Kalau nggak laku keju diganti kismis, kalau nggak laku kismis diganti dengan yang lain, kan begitu. Tetapi agama tidak demikian. Oh, kami musuh Jibril, yang mendatangi kamu malaikat siapa? Jibril atau Mikail? Mikail kami suka karena yang memberi rizki, yang memberi kebaikan-kebaikan, yang memberi begini-begini dan begitu. Maka kami akan mengikuti kamu. Rasulullah SAW tidak menutup-nutupi. Kenyataan yang memberi wahyu adalah Jibril, maka disampaikan Jibril. Maka Allah ajari Nabi-Nya SAW untuk tegas. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan pada mereka, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, ketahuilah Jibril yang menyampaikan kepadaku wahyu ke dalam hatiku. Mau apa? Ikhwan fillah a'azakumullah, lihat, Allah mengajarkan untuk menerangkan bahwa Jibril lah memang yang menurunkan kepada hatinya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa busyra lil mu'minin, yaitu yang menurunkan wahyu yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, yakni dari kitab-kitab terdahulu. Hudan wa busyra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Demikian seterusnya sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Kata Allah, apakah setiap berjanji dengan satu janji kemudian diingkari? Lihat ucapan Allah taala menggambarkan bagaimana perangai dan karakter orang Yahudi. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum, apakah setiap mereka berjanji kemudian diingkari? Apakah setiap mereka berjanji kemudian mereka menyelisihinya? Janji kepada Musa diselisihi, janji kepada Allah diselisihi, janji kepada Rasulullah SAW diselisihi, janji ketika dia mau bertanya tadi, kalau dijawab akan beriman juga diselisihi. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum, apakah setiap mereka berjanji kemudian mereka menyelisihi janji mereka sendiri? Bal aktsaruhum la yu'minun, kata Allah, bahkan kebanyakan mereka memang tidak beriman. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim. Kata Allah, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka,
maka mereka niscaya akan melemparkan kitab mereka di belakang punggung mereka. Tetapi tidak seluruhnya. Ada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang masuk Islam, sehingga Allah tidak menyebutkan mereka secara keseluruhan, tapi Allah selalu sebut dengan kalimat fariqun minhum. Fariqun minhum, fariqun minhum. Sekelompok dari mereka, sekelompok dari mereka, sekelompok dari mereka. Yani kata Allah, apakah setiap datang Rasul kepada mereka yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, nabadha fariqun minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim, apakah sekelompok dari mereka melemparkan kitab mereka sendiri di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Ini kebiasaan mereka. Kalau datang seorang Rasul membawa sesuatu yang sama dengan apa yang ada pada kitab mereka, justru mereka lemparkan ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu, dan mereka mengatakan tidak, nggak pernah ada begitu, nggak pernah Musa seperti itu, nggak pernah Nabi Isa seperti itu, nggak ada dalam kitab kami. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, kata Allah. Kemudian ayat selanjutnya berbicara tentang Nabi Sulaiman. Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ini juga masih berbicara tentang mereka, tentang Yahudi. Yani Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Para tukang-tukang sihir itu tidak mengikuti Nabi Sulaiman, tapi mereka mengikuti syaitan-syaitan di masa Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir, kata Allah. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Apa kisahnya tentang Yahudi? Kisahnya ketika Rasulullah SAW membacakan tentang Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Sulaiman, mereka berkata, ala ta'jabuna min Muhammad yaz'umu anna Sulaiman ibn Daud kana nabiyan. Apakah kalian tidak heran dengan orang yang satu ini? Dia berkata tentang Nabi Sulaiman, tentang Sulaiman, bahwa dia adalah seorang nabi. Mereka berkata tentang Sulaiman ibn Daud bahwasanya Sulaiman adalah nabi, rasul yang diutus. Wallahi ma kana illa sahiran, padahal Sulaiman tidak lain kecuali tukang sihir, kata mereka. Jadi Yahudi meyakini kalau Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir, bukan nabi, bukan rasul. Fa anzalallahu ta'ala fi dzalik, maka Allah turunkan membantah ucapan-ucapan Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang tukang sihir. Maka Allah katakan wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru, bahwa yang kafir itu bukan Nabi Sulaiman, tetapi setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Yani bittiba'ihim as-sihr wa 'amalihim bih, yani karena setan-setan itulah yang mengajarkan sihir dan melakukan sihir. Wa ma anzalallahu 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut, dan juga apa yang Allah turunkan pada dua malak di Babilonia, yaitu Harut dengan Marut. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Harut wa Marut diutus oleh Allah atau diturunkan oleh Allah sebagai fitnah, dan dia selalu menyatakan bahwa apa yang aku kenalkan pada kalian ini adalah sihir. Fala takfur, fala takfur, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku fitnah, jangan kalian kufur. Sesungguhnya aku fitnah, jangan kalian kufur. Sudah diperingatkan sehingga selamat, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan sihir, karena dia sudah memperingatkan bahwa ini hanya sekedar memberitahu kalian, tetapi ini adalah sihir, jangan kalian kufur. Ikhwan fillah, a'azakumullah, maka syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan pada manusia as-sihir. Adapun Nabi Sulaiman tidak kafir dan bukan tukang sihir. Ini membantah ucapan-ucapan Yahudi yang menyatakan Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, bahwasanya menyampaikan kepada kami beberapa orang yang kami tidak tuduh dia, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, bahwasanya dia berkata, yang diharamkan oleh Bani Israel kepada diri mereka sendiri adalah al-kabid wal kilyatain wasyahm, lemak, hati, dan apa namanya itu yang budar,
2 ginjal. Jadi ginjalnya binatang ternak, lemaknya dan hatinya itu yang diharamkan atas Bani Israel. Demikian dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Illa ma kana 'ala dhuhr, kecuali yang ada di punuknya unta dari lemak-lemaknya, maka itu diberikan untuk kurban. Dan kurban ketika itu berbeda dengan kurban dalam syariat Islam. Kalau kurban dalam syariat Islam dibagikan untuk fuqara wal masakin. Tapi kurban di zaman Bani Israel itu diletakkan di satu tempat dan kemudian akan dimakan api, disambar oleh petir. Harta dan makanan yang dikorbankan akan lenyap, terbakar. Khonibina azakumullah ta'kuluhun nar, dimakan api. Ini yang terjadi atau yang diriwayatkan. Tetapi dalam riwayat tadi disebutkan daging unta dengan lemaknya dan juga susunya. Tetapi di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas adalah lemaknya. Ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis yang sahih mendukung yang ini. Karena disebutkan bahwa di antara kelicikan Yahudi setelah mereka mengharamkan atas diri mereka sendiri di hadapan Allah bahwasanya mereka mengharamkan lemak-lemak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengambil lemak itu dan mengumpulkannya, kemudian mereka menjadikannya untuk ngecat kapal-kapal mereka atau menambal yang bocor halus dari kapal mereka dengan lemak tadi sehingga kena air dia semakin keras. Kemudian mereka jual harganya dan mereka makan harganya. Ini dikatakan kelicikan Yahudi. Maka kaum muslimin, jangan kalian melakukan kelicikan seperti kelicikan Yahudi. Diharamkan khamr, kemudian dia menjual khamr, kemudian makan harganya, makan keuntungannya. Diharamkan berbagai macam jimat-jimat, dia tidak melakukan haram, syirik, tapi dia jual jimatnya, kemudian dia makan harganya. Fahada kelicikan Yahudi. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan kisah atau riwayat-riwayat tentang masalah itu menunjukkan kalau lemak itulah yang diharamkan atas Bani Israel atas permintaan mereka sendiri. Qala Ibnu Ishaq, wa kataba Rasulullah SAW ila Yahudi Khaybar. Ibnu Ishaq meriwayatkan lagi bahwasanya Rasulullah SAW menulis surat untuk Yahudi dari suku Bani Khaybar. Mereka punya benteng tersendiri di luar Madinah. Fima haddatsani maula li ali Zaid bin Thabit, sebagaimana yang diriwayatkan kepadaku dari maulanya Zaid bin Thabit dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suratnya berisi Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahibu Musa wa akhihi. Surat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saudara Musa bin Imran. Wal musaddiq, dan yang membenarkan apa yang datang pada Musa. Ketahuilah, ala innallaha qad qala lakum ya ma'syara ahli Taurat innakum latajiduna dzalika fi kitabikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah berkata kepada kalian, wahai ma'syara ahli Taurat, wahai golongan pemegang kitab Taurat, sesungguhnya Allah berkata pada kalian, kalian mendapati di kitab-kitab kalian, ada dalam kitab-kitab kalian, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Kata Rasulullah SAW dalam suratnya, sungguh ketahuilah bahwa Allah telah menyatakan kepada kalian, dan aku yakin ada pada kitab kalian kalimat Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, benar-benar utusan Allah, dan yang bersamanya adalah orang-orang yang keras tegas terhadap orang kafir dan saling kasih sayang sesama mereka. Mereka kamu lihat rukuk dan sujud mengharapkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka, ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Demikian permisalan mereka di dalam Taurat.
dalam kitab kalian, dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam Injil kazar'in, seperti satu pohon tumbuhan, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, dan kemudian membesar batangnya, fastaghlaba fastawa ala suqih, dan kemudian terus membesar sampai puncaknya atau tunasnya menjulang ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, sehingga mengagumkan penanamnya dan menjengkelkan orang-orang kafir. Ini permisalan di Injil. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan pahala yang besar. Berarti yang digambarkan dalam Taurat dan Injil bukan hanya rasulnya, bukan hanya nabinya dan sifat-sifatnya, tetapi juga sifat-sifat pengikutnya, sifat-sifat para sahabatnya, sifat-sifat kaum muhajirin dan ansar yang bersama Rasulullah SAW digambarkan dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Adapun dalam Taurat dikatakan bahwa mereka pengikutnya Rasul yang terakhir adalah orang yang ruku sujud dengan semangat, mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Berduyun-duyun mereka ke masjid, salat, ibadah, puasa untuk mengharapkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri mereka ada bekas sujudnya di wajah-wajah mereka. Adapun dalam kitab Injil, kalau tadi dalam kitab Taurat, adapun dalam kitab Injil disebutkan mereka seperti sebuah pohon yang semakin besar, keluar tunasnya, semakin kokoh, semakin kuat, semakin kokoh, sampai mengagumkan yang menanamnya. Yang menanamnya terkagum-kagum dengan hasilnya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, dan membuat jengkel orang-orang kafir. Ikhwan fillah, azakumullah, kata para ulama, ini menunjukkan siapa yang kagum, siapa yang bahagia melihat sejarah para sahabat, itulah seorang mukmin. Dan siapa yang justru jengkel dengan keadaan para sahabat, maka itu adalah orang kafir. Sehingga ayat ini diambil oleh Imam Malik rahimahullah untuk mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka mengkafirkan para sahabat, mengejek para sahabat, menganggap para sahabat pengkhianat, menganggap para sahabat demikian dan demikian. Maka kata Imam Malik rahimahullah, Allah berkata dalam ayat ini bahwa para sahabat dibikin demikian hebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya dan taufiknya adalah liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata orang Syiah yang jengkel, berarti mereka lah orang-orang kafir. Ternyata orang Yahudi yang jengkel, maka mereka lah orang-orang kafir. Ternyata para munafikin juga jengkel, berarti mereka lah orang-orang kafir. Kan Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar, dan permisalahan mereka seperti ini sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama budaknya datang ke Syam, ketika kaum muslimin sudah membuka Syam, sudah membuka kota atau negeri Romawi, sudah mengalahkan mereka, maka mereka menunggu kedatangan Amirul Mukminin di pinggir kota. Kaum muslimin dan juga orang-orang Nasrani yang sudah kalah, yang sudah menjadi dhimmi, sudah menjadi kafir-kafir dhimmi, menunggu mana pimpinan mereka. Sedangkan Amirul Mukminin dengan budaknya bergantian naik keledai. Kalau sudah lelah budaknya yang naik, Umar yang berjalan kaki. Kalau sudah lelah maka Umar yang naik, kemudian budaknya yang berjalan kaki. Sampai ketika datang ke Syam, hampir sampai di pintu perbatasan kota, giliran budaknya yang naik di untanya. Maka mereka sudah mulai menyambut, telah datang Amirul Mukminin, telah datang Amirul Mukminin. Pendeta-pendeta mereka yang ada di sana, kalau benar apa yang ada pada kitab-kitab kita terdahulu, Amirul Mukminin adalah yang menuntun, bukan yang naik di atasnya. Bahwa Amirul Mukminin, bahwa pimpinan mereka itu bukan yang ada di atas keledai, tetapi yang menuntun keledai itu. Kalau benar apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Ternyata setelah datang, mereka menyambut yang di atas keledai, yang tidak kenal Amirul Mukminin. Ternyata mereka atau beliau menunjuk di bawahnya, itu Amirul Mukminin, itu Amirul Mukminin yang di bawahnya.
maka sebagian mereka pun masuk Islam karena mereka tahu betul sejarah para sahabat Rasulullah yang terakhir, bagaimana keadaan para sahabat Nabi yang terakhir. Mereka tahu bagaimana sahabat dekatnya Nabi Isa, bagaimana sahabat dekatnya Nabi Musa. Mereka tahu, mereka kenal hawariyin. Nah, siapa sekarang hawarinya Rasulullah SAW? Ya itu tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 al-mubasysyirina bil jannah. Mereka itulah hawarinya Rasulullah SAW yang mereka kenal pasti istimewa pula. Orang-orang yang menemani Rasulullah yang istimewa, pasti yang menemaninya pun adalah orang-orang istimewa. Maka dikisahkan sejarahnya dalam kitab-kitab mereka terdahulu, sehingga mereka sudah tahu kalau benar apa yang kita baca dari kitab-kitab terdahulu, maka itu Amirul Mukminin itu yang di bawahnya, bukan yang di atas keledai. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikianlah membuktikan bahwa mereka memang sudah tahu ciri-ciri Rasulullah SAW dan sudah tahu pula tentang ciri-ciri para sahabatnya, para pendukungnya yang membelanya. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq, bahwasanya selain ayat ini yang ditulis dalam surat tadi, Rasulullah SAW berkata dalam suratnya, wa inni unshidukum billahi wa unshidukum bima unzila alaikum. Aku persaksikan kalian dengan nama Allah, dan aku persaksikan kalian dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah atas kalian, dan yang sudah pernah ditimpakan atas kalian, yang sudah pernah Allah takdirkan atas kalian. Aku persaksikan kalian dengan itu. Wa unshidukum billahi at'ama man kana qablakum min asbatil manni wassalwa. Dan aku persaksikan kalian dengan nama Allah yang telah memberi makan kalian dengan manna wassalwa. Wa unshidukum billadhi aybasal bahra liabaikum hatta anjahum min fir'auna wa amalih. Dan aku persaksikan kalian dengan nama Allah yang telah mengeringkan lautan untuk nenek moyang kalian sehingga menyelamatkan mereka, yang berarti menyelamatkan kalian juga. Kalau mereka binasa nggak ada kalian, tetapi karena Allah selamatkan mereka, maka ada kalian. Karena Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya dan perbuatannya. Aku persaksikan kalian, illa akhbartumuni, hendaklah kalian mengkhabarkan kepadaku dengan jujur. Apakah kalian dapati kalimat-kalimat ini dalam kitab kalian? Kalimat yang tadi dibacakan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, dan seterusnya. Apakah kalian dapati dalam kitab-kitab kalian seperti yang Allah turunkan atas kalian? Bukankah dalam kitab kalian ada perintah an tu'minu bi Muhammadin? Ada perintah untuk kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in kuntum la tajiduna dzalika fi kitabikum, kalau kalian memang tidak mendapati dalam kitab-kitab kalian, maka tidak ada kejelekan bagi kalian untuk tidak mengikuti. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah jelas kebaikan dari kejelekan. Sudah jelas mana kesesatan, mana jalan yang lurus, sudah jelas. Fad'ukum ilallah wa ila nabiyhi, maka aku ad'ukum, aku ajak kalian kepada Allah, aku ajak kalian untuk beriman kepada nabinya dan utusannya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian surat Rasulullah SAW kepada Yahudi Bani Khaybar, berarti sudah semuanya didakwahi. Banu Nadir, Banu Qainuqa, Bani Quraidah, dan sekarang Bani Khaybar, semuanya sudah didakwahi, selesai. Wa ma'al rasuli illal balagh, tidaklah atas rasul, atas nabi kecuali menyampaikan. Mereka sudah diajak, mereka sudah didakwahi, dan mereka sudah tahu. Tinggal silahkan, mau selamat atau mau binasa, mau mengikuti hidayah atau mau mengikuti hawa nafsu yang jengkel dan marah, mau mengikuti kedengkian mereka atau mau mengikuti hidayah yang menyelamatkan mereka. Faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Silahkan, siapa yang mau beriman beriman, maka keuntungannya buat mereka, dan siapa yang mau kufur silahkan kufur, ruginya buat mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.